Ketika bicara tentang komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ingin punya komitmen yang sedemikian. Nah, saya akan membacakan satu ayat di Lukas pasal 22 ayat 61 sampai dengan 62. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kisah dari Lukas pasal 22 ayat 61 sampai 62 ini adalah kisah tentang Petrus yang mengikuti Yesus sampai ke halaman Bait Allah melihat bagaimana Yesus akan diperlakukan. Dan dalam keberanian dia untuk mengikuti Yesus sampai titik sedemikian baik. Tetapi jangan lupa saudara bahwa ada satu kejadian akhirnya bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dalam menyangkal tersebut bukan hanya sekali, 3 kali, dan dalam keadaan yang ditanya oleh baik seorang perempuan maupun oleh seorang yang lainnya. Petrus sampai pada titik yang benar-benar menyangkal, jelas-jelas menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, waktu dia menyangkal Yesus, Petrus ingat bahwa Yesus pernah mengatakannya. Khususnya ketika ayam berkokok, Petrus benar-benar sadar dalam titik itu. Pada saat saya merenungkan apa yang disampaikan oleh Agustinus. Agustinus pernah berkata, apa yang engkau cintai ketika engkau mencintai Allah? Maksudnya begini, orang ketika berkata dia mencintai Allah, sebenarnya dia itu bisa jadi gak benar-benar mencintai Allahnya, tetapi dia mencintai berkat Allah. Kalau kita koreksi, sebenarnya kita itu mencintai sesuatu yang di luar Allah atau Allah. Nah, itulah maksud dari Agustinus ketika bertanya, apa yang engkau cintai? Ketika engkau berkata engkau mencintai Allah. Ada banyak orang dengan berani menyatakan, Tuhan aku mencintai engkau, Tuhan aku mengasihimu. Tapi kalau diselidiki motivasinya, apa benar mencintai Tuhan? Atau sesungguhnya berkat Tuhan yang dicintai lebih daripada Tuhan? Atau hal-hal yang di luar Tuhan? Nah, pertanyaan Agustinus ini, Bapak Gereja ini membuat saya semakin merenungkan tentang kejadian Petrus. Kita tahu bahwa Petrus pernah berkata dia mencintai Yesus. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 33. Petrus bilang begini, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Yesus gak minta loh. Dia yang bilang. Dia yang berkomitmen. Saudara bayangkan, bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kalau orang sampai berani mengorbankan nyawanya, rasanya kalau cuma diajak doa semalam, gak masalah ya. Betul saudara? Kalau orang sampai berani mengorbankan nyawanya, komitmen, diajak ikut chapter, diajak ikut pertemuan, diajak ikut pelayanan, kecil lah, nyawa aja berani kok. Kalau diajak membaca Alkitab sepanjang tahun, rasanya gak berat lah. Orang nyawa aja berani. Tapi ini yang sering terjadi. Ternyata komitmen yang menggebu-gebu di awal, sesuatu yang dinyatakan dengan begitu bersemangat, hanya emosi. Lapisan di emosi. Coba lihat. Banyak kok ketika udah masuk pelayanan, sudah terpilih, nggak ada komitmen. Belum tentu sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Banyak yang mendelegasikan tanggung jawab.
Ada banyak yang mau duduk di atas struktur, duduk di dalam kepengurusan, tetapi menginginkan nama, menginginkan jabatan saja, tapi bukan melayani, bahkan ingin dilayani saja. Wah, kalau sudah duduk di struktur nasional, rasanya bangga, hebat. Lu gak tahu siapa gua. Padahal sebenarnya yang Tuhan minta itu adalah satu komitmen yang terus-menerus dipegang sampai pada akhirnya. Bukan satu emosi yang sesaat. Petrus Tuhan gak minta. Dia yang langsung menggebu-gebu berkata, aku siap mati. Waduh, aku siap masuk penjara. Jadi saya pikir kalau model kayak Petrus diajak doa ya, harusnya gak tidur loh saudara. Tapi di Taman Getsemani, ajak dia doa, tidur dia. Tidur. Yesus berkata, kamu gak sanggup berjaga-jaga barang satu jam saja. Tidur saudara. Saudara, maka saya melihat kalau orang ngomong besar ya, dengan bicara, wah siap mati untuk Tuhan. Tunggu dulu. Ngomong sih boleh. Tapi tunggu ketika iblis menampi. Ketika ujian itu datang. Kalau komitmen mau dilihat seberapa kuat di dalam diri seseorang, maka kita perlu melihat bagaimana seseorang dengan kuat, dengan begitu gigihnya melawan tantangan, ujian, pencobaan. Karena komitmen hanya diuji lewat tantangan. Tantangan waktu. Pelayanan itu bicara menuntut waktu, menuntut perasaan, menuntut bayar harga dalam hal uang, dalam hal tenaga. Korban perasaan, korban tenaga, korban uang, korban waktu. Semua. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika Petrus berkata, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Nah yuk, kita telusuri lewat firman Tuhan ini sama-sama. Ya. Nah, saudara dalam kejadiannya, waktu Petrus mengikuti Yesus dari jauh, ada 3 kejadian. Orang yang pertama, itu hamba perempuan. Dia mengenali Petrus sebagai orang yang bersama Yesus. Dia bilang, kamu orang yang bersama Yesus. Lihat kalimatnya ya, bersama Yesus. Dia bilang, bukan saya. Dia menyangkal. Muncul orang kedua. Dan di Alkitab ditulis, orang itu mengenal Petrus sebagai salah seorang murid Yesus. Salah seorang murid. Jadi, itu punya kesempatan dia menolak. Bukan saya. Orang ketiga bilang, wah ini yang membuat Petrus gak bisa lari nih. Karena orang ini dengan tegas, dia bilang, kamu adalah murid Yesus. Wah saudara, panik langsung Petrus. Karena kalau yang pertama bilang, kamu orang yang bersama Yesus. Wah kalau yang bersama Yesus kan banyak orang saudara. Setiap hari Yesus dalam pelayanan, banyak orang gak saudara? Banyak. Yang mana? Nah Petrus masih bisa menghindar. Bukan saya. Pertanyaan kedua, orang kedua. Kamu salah seorang murid. Masih bisa menyangkal. Kamu masih belum jelas. Saya murid apa enggak? Masih salah seorang. Orang ketiga bilang, kamu murid Yesus. Langsung saudara. Itu dia gak bisa lari. Saudara, saya melihat ya. Kalau berbicara tentang berbicara tentang ujian ya, untuk menggali komitmen seseorang, untuk bagaimana seseorang diproses oleh Tuhan. Tuhan paling jago. Saudara, ketika bicara tentang proses dari Tuhan, gak ada yang bisa lari kok. Gak ada. Mau lari ke ujung bumi pun Tuhan cari, Tuhan dapat. Kalau mau ngomong gede sama Tuhan, mau ngomong besar sama Tuhan, tunggu waktunya. Tuhan bisa buktikan itu benar apa enggak. Jadi dalam kejadian Petrus, benar-benar dikejar dengan 3 kejadian ini. Gak bisa lari dia.
Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika Matius 26 ayat 74? Saya bacakan ya. Matius pasal 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, orang ketiga ketika bertanya, Petrus sudah bukan lagi menyangkal yang biasa, saudara. Dia mengutuk, dia bersumpah. Sedangkan hukum Taurat berkata, tidak boleh mengeluarkan kutuk, tidak boleh bersumpah. Kalau ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Itu di perjanjian baru berkata demikian. Perjanjian lama melarang kutuk dan sumpah. Perjanjian baru berkata kalau ya, katakan ya, tidak berkata tidak. Dan lihat, Petrus melanggar firman Tuhan. Dia sudah mendengar ajaran Yesus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dia juga tahu hukum Taurat berkata tidak boleh mengutuk, tidak boleh bersumpah demi apapun, baik langit, bumi maupun apa yang di dalamnya. Karena seluruh isi di dalam langit dan bumi ini, semua yang tercakup itu milik Allah. Jangan mengutuk. Dan dia mengutuk, saudara. Saya tidak kenal orang itu. Saudara, kalau mau dilihat dari dosa, saya mau berkata, dosanya penyangkalan Petrus nggak main-main dibanding Yudas. Ini parah, saudara. Parah. Nah, ini kejadian Petrus ditampi iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus kaget ketika ayam berkokok. Kalau saudara baca bagian firman Tuhan yang lain, dikatakan Yesus bilang, kamu sebelum menyangkal saya 3 kali, ayam belum akan berkokok. Wah, saudara lihat ya, kuasa Tuhan atas alam semesta. Luar biasa. Sampai leher ayam mengeluarkan suara pun dikendali bisa di kuasa Tuhan. Ayam berkokok. Nggak berkokok sebelum kamu menyangkal. Wah, itu betapa berkuasanya Tuhan dalam sedemikian tindakan ucapan kepada Petrus. Sayang, Petrus tidak mencerna baik-baik kalimat Yesus. Ketika Yesus berkata demikian, harusnya dia dengan jeli memperhatikan, guruku bisa berkata demikian terhadap aku, bahkan kendali atas alam semesta. Aku pernah jalan di atas air, di mana guruku suruh aku berjalan, aku melangkah, itu benar. Terbukti ketika guru suruh saya datang, saya berjalan di atas air. Murid lain gak punya pengalaman itu, saya punya. Sekarang guruku juga berkata, Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara tahu kalimat ini di mana? Di Lukas pasal 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Nah, Yesus bicara begitu. Waktu dia bicara, begitu berkuasa. Guru, kalau engkau adalah Tuhan, engkau yang Yesus guru kami, suruh saya berjalan di atas air. Yesus suruh saya jalan, nggak tenggelam loh. Wah, kalau Yesus ngomong nggak boleh main-main loh. Kalau firman bicara harus serius loh. Nah, ini harusnya menjadi sikap Petrus. Benar. Yesus pernah bilang, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dan ketika yang berkokok, Petrus sadar, benar terjadi. Telat, saudara. Dia udah menyangka. Saudara, ingat baik-baik ya. Kalau baca firman Tuhan, dapat firman Tuhan, Tuhan, apa maksudmu remamu untuk saya? Kalau dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan sedang ajar kita apa? Saudara, kalau baca firman Tuhan, hari itu minta Tuhan tuntun kita dengan firman Tuhan. Makanya baca baik-baik firman Tuhan, sungguh-sungguh jadi pelaku. Nah, Simon nganggap sepintas lalu perkataan Yesus. Dia merasa dia hebat. Pada waktu dia bilang, aku berani mati masuk penjara. Yesus bilang, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi saudara, di bagian Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Yesus bilang, kamu akan ditampi iblis. Tapi puji Tuhan, ada satu kalimat, perhatiin baik-baik di situ. Satu kalimat. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
Wah saudara, saya sangat diberkati dengan kalimat ini. Nah maka saya bilang kalau baca firman Tuhan hati-hati. Perhatikan. Saya tidak menemukan Yesus berkata kepada Yudas, saya telah berdoa untuk engkau. Enggak. Saya tidak menemukan Yesus berkata kepada Yudas begitu. Tapi saya menemukan Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Wow. Saya yakin saudara, ketika Petrus menangis kembali kepada Tuhan, di dalam pertolongan Tuhanlah itu terjadi. Saya percaya bahwa Petrus punya kesempatan melayani di Pentakosta berkhotbah. Itu bukan karena dia yang hebat, tapi karena doa Yesus yang menjadi penopang bagi dia. Amin saudara. Ya. Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Soal lihat ya, Yesus memulai pelayanan dengan berdoa puasa 40 hari. Yesus memilih murid dengan berdoa. Yesus menutup hari dengan berdoa. Dia bilang ke murid-murid, kamu berlayar, nanti aku menyusul. Dia ke bukit, dia berdoa. Pagi-pagi benar muridnya bangun cari Yesus, Yesus gak ada. Yesus berdoa. Waktu akan ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Waktu di kayu salib, menderita, Yesus berdoa. Waktu Petrus akan ditampi oleh iblis, Yesus bilang, aku telah berdoa untuk engkau. Waktu di Taman Getsemani, dia bicara ke murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, jadi di dalam hidup Yesus, yang namanya berdoa itu gak lepas saudara. Itu menjadi nafas kehidupan. Maka ketika bicara akhir zaman, Yesus juga berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab engkau tidak tahu kapan dan waktunya tiba. Jadi, kalau hari ini ada anak Tuhan yang tidak berdoa, saya menganggap ini hebat benar. Ini ada anak Tuhan yang menganggap dirinya lebih hebat dari Yesus. Yesus saja berdoa. Dan lihat Yesus bilang. Dan Petrus tidak menuruti. Petrus berjaga-jaga berdoa. Dia tidur, nggak berjaga-jaga. Apa yang terjadi? Jatuh. Petrus jatuh. Saudara, pengalaman pribadi Petrus, akhirnya Petrus tulis. Di mana? Dia memakai kalimat Yesus. Di mana saudara? Di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Waktu Petrus menulis ini, Petrus itu seperti membongkar dirinya dan memperlihatkan kepada orang, akulah orangnya. Kalimat yang Petrus tulis begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, waktu Petrus menuliskan 1 Petrus pasal 5, Petrus yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah dikasih tahu Yesus, berjaga-jagalah. Mungkin, bisa jadi, saya bayangkan ketika dia tulis itu, tangannya berhenti, air matanya menetes, hatinya hancur. Dia menulis itu dengan begitu berat dan begitu sungguh-sungguh dia tuliskan. Dia menuliskan dengan sebuah kesadaran, dengan harapan yang besar buat semua yang membaca surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seolah-olah Petrus berkata, akulah orangnya. Akulah orang yang pernah ditelan. Akulah orang yang tidak berjaga-jaga. Aku anggap aku kuat. Aku anggap aku hebat. Ketika aku menganggap diri saya kuat dan siap masuk penjara, siap mati untuk Yesus, disitulah kelemahan saya. Saudara, hari Tuhan semakin dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang pasti, yang saya percaya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena kalau zaman dulu mereka sudah berkata, Tuhan akan datang. Dan Tuhan belum datang sampai saat ini. Berarti kita yang hidup di zaman ini semakin dekat dengan kedatangan Tuhan.
sadarlah, berjaga-jagalah. Ini pengalaman pribadi Petrus. Saudara, pengalaman Petrus mengajar kita untuk berjaga-jaga senantiasa di dalam doa. Kita tidak tahu saat-saat kelemahan dan kejatuhan kita. Kalau kita tahu kita akan jatuh, kita nggak mungkin jatuh. Betul saudara? Saya ulangi ya. Kita tidak tahu saat-saat kelemahan dan kejatuhan kita. Kita tidak tahu kapan pencobaan akan datang menyerang kita. Maka hanya dengan berdoalah kita dapat berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa berdoa? Karena orang yang berdoa, orang itu menguasai diri. Orang yang bisa berdoa, orang itu jadi tenang. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang, kuasai diri supaya engkau bisa berdoa. Dan orang yang bisa berdoa adalah orang yang sedang berjaga-jaga. Jangan seperti perempuan yang bodoh. Jadilah seperti perempuan yang bijaksana. Perempuan yang bodoh tertidur, tidak menjaga pelitanya. Dan ketika mempelai datang, pelitanya padam. Saudara, mari kita tutup dengan pertanyaan begini. Sudah berapa sering kita berkata kita mencintai Yesus? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bayangkan. Firman Tuhan kan bilang, kasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu. Kita nyanyi, kita berkata segenap. Datang tawaran, Pak, lewat pintu belakang aja Pak, lebih untung. Kita tahu itu gak benar. Kita tahu kalau lakukan, karakter kita hancur di depan dia. Dia bukan anak Tuhan, kita anak Tuhan. Ketika kita lakukan, kita menyangkal Yesus. Jangan berkata, kapan saya nyangkal Yesus? Saya gak pernah nyangkal Yesus. Engkau menyangkal Yesus ketika bikin kwitansi palsu. Engkau menyangkal Yesus ketika engkau melakukan korupsi. Engkau menyangkal Yesus ketika dengan rekan sejawat engkau bekerja. Engkau tidak menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah dan integritas kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang mungkin berkata, saya gak pernah nyangkal Yesus. Saya gak pernah nyangkal Yesus. Yuk. Kita nyangkal firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen. Tidak pernah siap untuk bersekutu bergaul dengan Tuhan dalam doa. Guru kita Yesus, juru selamat Tuhan kita mencontohkan doa. Lalu sebagai orang Kristen, orang kenal kita orang Kristen, tapi hidup kita di dalam. Kita gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Kita sedang menyangkal kekuatan doa. Kita menyangkal kekuatan firman Tuhan. Dan kita menyangkal Yesus yang memerintahkan kita baca firman Tuhan. Dan Yesus yang meminta kita berdoa. Ketika kita tidak berdoa, kita sedang menyangkal Yesus. Saudara, kemarin saya mendoakan seorang CEO dari sebuah perusahaan yang total di Indonesia hampir 60 restoran yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa waktu lalu dia berkata, teman joinnya dia dari luar negeri ingin membuka usaha yang baru lagi. Dan usaha ini sangat menjanjikan. Dibukalah, dikerjakan. Ketika dibuka, dikerjakan usaha itu, mereka dapat halangan. Lalu orang bule ini bilang, udah, gampang kok Indonesia. Mungkin kamu bisa, karena kamu orang Indonesia, saya bukan orang Indonesia. Nah, kamu tahu caranya. Udah, kasih aja, lewat samping aja, lewat begini aja. Intinya dengan jalan yang gak benar. Saudara, anak Tuhan ini terdiam. Tahun ini bagi dia adalah tahun integritas. Tahun di mana nilai-nilai kerajaan Allah diterapkan dalam kehidupan bisnis juga. Langsung dia berkata dalam bahasa Inggris, teman, maaf, saya orang Kristen. Dan dalam kekristenan, saya diajarkan untuk ya bilang iya, tidak bilang tidak. Dan tahun ini, tahun di mana saya punya tema dalam hidup saya adalah tahun integritas. Jadi, saya benar-benar berpegang dan percaya kalau saya sungguh-sungguh menjalankan integritas, berkat Tuhan akan dibukakan, berkat Tuhan bisa disediakan dengan cara Tuhan. Kalau ini memang tidak bisa jalan, saya siap. Saya tidak akan memakai cara lain. Karena Tuhan sanggup memberkati perusahaan kita dengan cara Tuhan. Saudara, bule itu gak percaya Tuhan.
kaget dengarnya. Tapi saya tahu, justru dia mendapat kesaksian dengan kejadian ini. Saudara, saya percaya kita semua bukan orang yang sempurna. Bukan berarti saya mengajarkan ini saya lebih sempurna dan lebih hebat ya saudara. Tapi malam ini saya ingin mengajak kita sama-sama mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di mana kita berkata, Tuhan, saya ingin setia dalam komitmen saya. Saya tidak mau komitmen yang saya punya itu gagal di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua.